tulus. Hutang nyawa dibayar nyawa. Grace ingin memakai pakaian terbaiknya untuk bersenang-senang dan memikat lawan jenis juga membuat iri sesama wanita. Baginya penampilan adalah yang utama. Sifat seseorang mudah dibelokkan, namun penampilan akan selalu menjadi poin penting ketika bertemu dengan banyak orang. Begitu pikir Grace. Setelah mematuk dirinya selama 1 jam lebih, Grace pun mulai ritual mandi, luluran, dan segala macam perawatan kulitnya. Liha berjalan terlatih-tatih keluar kamarnya menuju dapur untuk membereskan piring kotor bekas makanannya. Demamnya sudah berkurang banyak, namun tubuhnya masih lemas dan belum fit benar. Betapa terkejutnya dia menemukan peralatan makan kotor terdampar di wastafel cucian piring lumayan banyak. Seperti biasa, Grace pasti tidak mencucinya. Liha pun menyingsingkan lengan panjang bajunya hingga sikut dan mulai mencuci semua peralatan makan yang kotor. Meskipun dalam kondisi sakit, Liha masih punya tenaga lebih. Dulu saat dirinya masih menjadi perawat di rumah sakit, meskipun kondisinya sakit payah tapi tetap harus masuk kerja. Berlarian ke sana kemari dan tidak jarang mengangkat tubuh pasien. Jadi, yang sekarang ini belum ada apa-apanya bagi Liha. Perempuan itu pun tersenyum ikhlas dan seolah menemukan kembali bahan bakar agar dirinya tetap giat bekerja dimanapun kapanpun. Apa yang kamu lakukan? Louis yang baru pulang dari jogging, menemukan Liha sedang mencuci tumpukan piring dan mengelap meja dapur sampai licin. Oh, aku tidak ada kerjaan, jadi lebih baik aku mencari keringat sedikit agar lekas sembuh, ucap Liha sambil menunduk karena kagetnya. Biar aku yang melakukannya, kamu kembalilah ke kamar. Louis mengambil lap di tangan Liha dan menyuruhnya untuk cuci tangan dan kembali ke kamar dengan gerakan telunjuknya menunjuk ke wastafel dan ke kamar. Aku tidak apa-apa. Aku sudah sembuh. Kalau tiduran terus jadi pusing. Liha merebut kembali lap yang ada di tangan Louis. Pria itu sedikit melongo melihat keberanian perempuan yang beberapa saat yang lalu terbaring lemah tak berdaya karena demam tingginya. Terserah kamulah. Louis berjalan menjauhi Liha dan menuju kamarnya untuk mandi dan beristirahat. Keras kepala sekali dia. Dalam hati Louis. Dasar. 4 Liha. Setelah dirasa dapur sudah kembali bersih dan mengkilap, Liha merebus air untuk membuat teh manis hangat. Setelah matang, dia pun menyeduhnya dan kembali ke dalam kamar. Tidak ada yang menarik yang membuatnya harus menonton televisi, padahal calon majikannya yang baru sedang masuk berita di mana-mana karena kasus pembacokan yang mengakibatnya nyawanya dalam keadaan kritis. Darren mendengar bunyi alarm dari telepon genggamnya yang disetel untuk tidur hanya 1 jam. Pria itu pun bangun dan keluar dari kamarnya untuk menuju ruang ICU sang istri. Darren tidak mendapati siapapun di ruang tunggu khusus pasien ICU. Hera tidak ada di mana-mana. Jam masih menunjukkan pukul 12 malam. Keadaan rumah sakit sepi. Hanya sesekali petugas medis datang untuk mengerjakan sesuatu. Sus, boleh saya lihat istri saya lagi? Darren mendekati seorang perawat yang baru saja keluar dari ruangan tempat di mana istrinya dirawat secara intensif. Maaf Pak. Jam besuk mulai besok pagi lagi. Perawat perempuan itu pun pergi meninggalkan Darren yang masih berdiri di luar pintu. Tuan, maaf tadi saya ke kamar mandi sebentar. Hera muncul tiba-tiba dari pintu luar. Tidak apa-apa. Sekarang kamu istirahat saja dulu. Biar aku yang menunggu di sini. Darren menyuruh Hera untuk pergi ke ruangan istirahat yang sudah disiapkan khusus untuk penunggu istrinya. Kecuali kamarnya khusus yang hanya bisa ditempati dirinya. Oh, tidak apa tuan, saya masih belum mengantuk, ujar Hera. Mana mungkin dia bisa tidur nyenyak sementara majikannya justru terjaga semalaman. Tuanmu betul, kamu istirahat saja dulu. Biar kami yang menggantikan jaga. Sepasang suami istri tiba-tiba muncul dari luar. Doni dan Agnes yang merupakan orang tua kandung Kalista, datang tengah malam untuk menemani anak mereka. Mamah Kalista tidak bisa tidur katanya, jadi ingin menemani Kalista sampai dia kembali sadar dan pulih. Ucap Doni pada Darren yang termangu melihat kedatangan mereka berdua.
Bagaimana aku bisa tidur nyenyak, sementara anakku dalam keadaan kritis di sana? Kami akan menunggu di sini kalau kami dibutuhkan. Agnes bertekad untuk tidak meninggalkan lagi Kalista apapun yang terjadi. Terima kasih Nyonya Oh Mama. Darren berkata. Terkadang lidahnya masih memanggil Nyonya ke ibu kandung Kalista. Semua akan baik-baik saja. Yang penting dia dari kita semua. Ujar Donnie. Oh ya Darren, ada sesuatu yang mau aku bicarakan berdua saja denganmu. Bisakah? Donnie meminta izin pada anak menantunya untuk mencari tempat sepi. Baik Pak. Darren nitip Kalista ya mah. Jawab Darren singkat. Oke. Jawab Agnes lebih singkat lagi. Donnie telah berjalan duluan menuju lorong rumah sakit yang lumayan sepi jika tengah malam tiba. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah kamu sudah mengetahui siapa yang berniat membunuh Kalista? Donnie memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaketnya. Walaupun samar-samar, aku tahu. Ucap Darren berhenti sejenak berjalan. Siapa? Tanya Donnie sambil memutar wajahnya untuk melihat mata lawan bicaranya. Britney. Bersama 3 orang suruhannya. Ucap Darren sinis. Britney. Apa kamu yakin? Tanya Donnie sekali lagi. Ya, ada rekaman CCTV satu lagi yang tidak diketahui oleh para penjahat itu. 3 orang pria sudah dicinduk dari kosannya masing-masing. Tinggal Britney yang menjadi buronan orang-orang. Jawab Darren dengan jujurnya. Apa kamu tahu juga tentang hubunganku dengan Britney beberapa masa yang lalu? Donnie mencari pembenaran dari setiap ucapan yang dilontarkan pada Darren, menantunya. Ya aku tahu. Dia adalah mantan istri papa. Ujar Darren tanpa ragu. Ternyata dunia tidak selebar daun kelor. Aku menceraikannya karena aku menemukan Agnes, wanita pertama yang membuat jantungku masih berdegup kencang. Kami berpisah karena suatu kesalahpahaman dan kini kami ingin menebus waktu yang pernah hilang. Jawab Donnie, dan Darren pun tersenyum tipis. Ya. Terkadang masa lalu ada yang indah untuk dikenang dan kalau bisa dilanjutkan kembali. Tapi, ada yang menyakitkan dan harus dibuang jauh-jauh. Ujar Darren. Aku pastikan Britney ditemukan secepatnya. Tidak ada kata ampun untuk orang yang berani melukai istriku. Ujar Darren dengan mengepalkan tangannya. Serahkan semua pada pihak kepolisian. Biarkan mereka yang menghukumnya. Jawab Donnie sambil menepuk-nepuk punggung anak menantunya itu. Darren menggelengkan kepalanya tidak setuju. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Berani sekali mereka melukainya. Silahkan dinikmati. Ini kue buatanku sendiri. Dimakan ya Darren. Dan ini kopi susunya agar tetap fit dan bisa melek terus. Hehe. Kamu juga makan dan minum ya sayang. Agnes berkata pada Darren dan Donnie. Donnie tersenyum senang Agnes memanggilnya sayang di hadapan menantunya. Terima kasih sayang, kami pasti akan menghabiskannya. Kamu istirahat saja duluan. Ujar Donnie lagi. Episode 201. Menikahlah denganku. Terima kasih sayang, kami pasti akan menghabiskannya. Kamu istirahat saja duluan. Ujar Donnie lagi. Baiklah, kalian juga cepat istirahat. Masih malam, besok pasti lebih banyak dibutuhkan tenaga kita. Ujar Agnes sambil tersenyum lembut. Wanita itu pun meninggalkan suami dan anak menantunya untuk saling berbicara. Aku dengar dari mamahnya Kalista, kalau cara kalian menikah seperti cara aku menikahi mamahnya Kalista. Donnie menatap lurus taman di depan ruangan ICU. Hanya ada suasana yang gelap dan sepi di sana. Oh. Kalista pasti sudah bercerita banyak. Darren tersenyum singkat. Entahlah banyak tidaknya seperti apa. Dulu, aku menikahi Agnes karena untuk menyelamatkan perusahaan ayahnya yang hampir bangkrut dan setiap saat selalu dikejar-kejar debt kolektor karena hutang yang terus menggunung. Dan kamu, menikahi Kalista karena dia butuh uang yang sangat banyak untuk menyelamatkan nyawa bapak angkatnya, yang baru diketahui belum lama ini. Bukankah mereka sungguh tipe anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Donnie tersenyum gamang. Tarikan napasnya menandakan bahwa apa yang sudah terjadi,
dia tidak bisa mengontrolnya lagi. Ya, pernikahan kami awalnya adalah karena saling membutuhkan. Aku butuh calon istri yang bisa meneruskan garis keturunan The Anderson. Sementara, Kalista butuh uang untuk menyelamatkan nyawa bapaknya. Jawab Darren, mengakhiri cerita singkatnya sebelum menuju cerita sebenarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan. Aku membutuhkan dia, setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Kalista adalah sosok istri sempurna yang aku cari selama ini. Memang caranya yang salah di awal, tapi bukan berarti seterusnya akan salah. Biar bagaimanapun, kami sudah terikat dengan pernikahan secara sah yang diakui agama dan negara. Ujar Darren menutup ceritanya. Pria bermanik mata hijau itu menyandarkan punggungnya ke belakang kursi yang dia duduki. Ya, kamu benar. Awal yang salah belum tentu seterusnya menjadi salah. Asalkan selama prosesnya ada perbaikan di sana-sini. Kita doakan saja semoga Kalista lekas sembuh dan pulih kembali. Kondisinya yang sedang hamil muda, ditambah lagi dengan luka tikaman di punggung, kemungkinan dia harus mengalami bed rest selama beberapa bulan. Apa kamu sudah punya perawat khusus untuk menjaganya? Yang tahu apa saja yang harus dilakukan? Tanya Doni sambil menatap menantunya dengan iba. Sudah, dia akan mulai bekerja 3 hari lagi. Jawab Darren. Bagus. Aku dan Agnes akan menjenguk Kalista setiap hari, kalau diizinkan. Ucap Doni. Tentu saja boleh, kalian adalah orang tuanya. Namun, aku tidak bisa membiarkan orang lain menjenguknya kecuali keluarga. Darren berkata. Doni membalasnya dengan menepuk bahu sang anak menantu. Ayo diminum dulu, biar hangat perutnya. Doni menyeruput kopi susu buatan sang istri tercinta, yang takdir memutuskan anaknya memiliki nasib awal menikah seperti dirinya. Iya, terima kasih Pak. Balas Darren dengan mengangguk lemah. Tuan Louis, apakah kita bisa bicara sebentar? Liha yang telah menyelesaikan sholat Isya, menghampiri Louis yang sedang bekerja dengan laptop di pangkuannya di ruang depan TV. Bicara apa? Tanpa menatap lawan bicaranya, Louis terus menatap layar laptop dan jari jemarinya bergerak lincah di atas papan yang berisi abjad, nomor, dan simbol-simbol tersebut. Kenapa Tuan menahan berkas-berkas kepulangan aku? Liha menaruh beberapa dokumen di atas meja di hadapan Louis. Pria itu mengernyitkan alis menatap kumpulan berkas yang dia simpan rapih di dalam laci mejanya. Dari mana kamu mendapatkan ini? Louis mengeraskan rahangnya, namun tetap saja dia tidak menatap Liha yang sudah meminta perhatiannya sejak tadi. Nona Grace yang memberikannya padaku tadi sore. Jawab Liha. Sore tadi saat Grace akan berangkat ke diskotek langganannya, perempuan seksi itu masuk ke dalam kamar Louis, di mana pemiliknya sedang pergi keluar. Grace ingin mencari jam tangannya yang mungkin saja tertinggal di kamar Louis. Dia mencari ke atas meja, lemari, dan laci meja. Di sana dia menemukan berkas-berkas kepulangan Liha kembali ke Indonesia. Dengan seringai sinisnya, Grace mengetok pintu kamar Liha dan memberikan semua berkas itu padanya. Aku harap kamu bisa pulang secepatnya ke Indonesia. Membawamu ke sini adalah kesalahan besar Louis. Grace meninggalkan Liha yang masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakannya. Terlebih lagi, kumpulan berkas apa ini? Mata Liha tersentak kaget melihat semua ini adalah kelengkapan syarat-syarat yang sudah mengizinkan dia untuk pulang. Tadinya aku mau memberikan padamu malam ini, setelah aku selesai bekerja. Tapi, ternyata kamu sudah menemukannya. Well, kapan kamu mau pulang? Malam ini, besok pagi. Sorot mata galak dan senyum sinis Louis, membuat kulit tubuh Liha merinding. Dia tidak pernah melihat sikap Louis seganas ini. Besok pagi aku akan kembali. Dan, yang kedua, mengenai uang 500 juta. Dengan sehalus mungkin dan penuh kehati-hatian, Liha mempertanyakan hutang budinya. Kenapa? Louis melipat kedua tangannya di depan dada, tanpa ekspresi di wajahnya. Entah kenapa, Liha merasa gemetar ketakutan berhadapan dengan Louis yang sekarang.
Seperti sedang menghadapi harimau yang siap-siap menerkam dirinya kalau berbuat salah. Bagaimana aku melunasinya? Dengan gajiku seumur hidup pun aku tidak akan sanggup melunasinya. Liha menggigit bibir bawahnya karena ketakutan. Louis memejamkan mata menghela napasnya, melihat perempuan cantik berjilbab di depan matanya sedang menggigit bibir. Ada godaan setan yang melintas sekejap di pikirannya untuk menggigit bibir merah merona itu meski tanpa lipstik. Lupakan saja. Anggaplah uang pesangonmu selama bekerja di sini. Ucap Louis lagi. Bagaimana bisa begitu? Aku tidak mau terbebani dengan hutang seumur hidupku. Bahkan, sampai mati pun hutang tetaplah hutang. Jawab Liha dengan konsistennya. Tiba-tiba terbersit niatan jahat dalam benak Louis. Aku ada ide kalau kamu tetap bersikeras ingin melunasi hutangmu yang 500 juta itu. Louis berjalan menuju minibar yang ada di dapur dan mengambil sebotol air mineral di dalam lemari pendingin. Oh, bagaimana caranya? Aku akan usahakan semampuku untuk melunasinya secepat mungkin. Dalam bayangan Liha adalah Louis akan memberikannya pekerjaan dengan gaji besar dan semua gaji itu disetor ke pria itu sebagai cicilan pelunasan hutangnya. Kamu yakin mau melakukannya? Karena cara ini akan membuat masa mudamu terputus tiba-tiba. Jawab Louis lagi. Pria blasteran itu menatap Liha yang setengah bingung dan sedang berpikir, jenis pekerjaan apa itu? Liha masih berpikir kalau pekerjaannya pasti akan menyita waktunya sehingga tidak bisa bercengkerama lagi dengan teman-temannya karena harus bekerja keras setiap saat untuk membayar hutang. Pertanyaanmu membuat aku menjadi ragu-ragu. Sebenarnya apa yang ingin kamu tawarkan? Jangan berpikiran aneh-aneh. Aku tidak akan pernah mau menjual diriku ke omong di luaran sana. Lebih baik aku mati kalau harus menjadi pelacur. Liha menutup dadanya dengan kedua tangannya sambil bergerak mundur menjauh dari Louis. Hahaha, aku tidak segila itu. Jawabnya lagi lalu menenggak habis minumannya di botol bening. Lalu apa? Cepat katakan padaku, jangan buat aku penasaran. Liha gemas bukan main dengan sikap rahasia Louis. Menikahlah denganku. Episode 202. Ibu dari anak-anakku kelak. Hahaha, aku tidak segila itu. Jawabnya lagi lalu menenggak habis minumannya di botol bening. Lalu apa? Cepat katakan padaku, jangan buat aku penasaran. Liha gemas bukan main dengan sikap rahasia Louis. Menikahlah denganku. Sorot mata tajam Louis dan wajahnya yang datar, membuat Liha mengerjap-ngerjapkan mata dan menganga tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Seolah kakinya tidak menginjak bumi, Liha memundurkan langkahnya ke belakang hingga tubuhnya terhenti bergerak karena kursi sofa di belakangnya. Menikahlah denganku maka uang 500 jutamu akan lunas saat itu juga. Jawab Louis. Menikah. Menikah itu adalah hal yang sangat sakral dan suci. Aku tidak ingin main-main dengan pernikahan. Aku ingin menikah dengan pria yang aku cintai dan dia juga mencintaiku. Liha mengucapkan banyak kalimat hingga tanpa disadarinya, Louis berjalan perlahan mendekati tubuh perempuan yang tidak bisa mundur lagi karena sofa di belakangnya. Kalau kamu setuju, aku akan ikut pulang denganmu, dan kita akan minta kakakmu untuk menjadi walimu. Tapi, kalau kamu tidak setuju, lebih baik kamu segera pikirkan bagaimana membayar hutang 500 juta yang kamu paksakan untuk membayar itu. Louis mengukung tubuh Liha dengan kedua tangannya di lengan sofa. Ini terlalu dekat. Liha mencoba pergi menghindar namun tangan Louis yang kokoh tidak mudah untuk diruntuhkan. Bagaimana? Hembusan napas Louis yang meniup wajah Liha membuat perempuan itu memejamkan mata dan menahan napas sambil memalingkan wajah ke samping. Tidak adakah cara lain? Aku pasti akan membayarmu tapi jangan permainkan lembaga pernikahan. Aku tidak berani. Jawab Liha tanpa menatap mata Louis yang hanya berjarak 10 cm dari wajahnya. Siapa yang mempermainkan? Aku tidak merasa bermain-main dengan pernikahan. Aku hanya merasa,
aku sudah menemukan perempuan yang akan menjadi istri dan ibu dari anak-anakku kelak. Mendengar kalimat terakhir yang sungguh mencengangkan itu, membuat Liha spontan mengarahkan wajahnya menghadap Louis. Dan, itu membuat hidung mereka saling menempel satu sama lain. Yuch! Liha memukul dada Louis berulang kali namun semua itu sia-sia. Louis masih tidak ingin melepaskan rasa manis dari mulut perempuan yang sudah yakin akan dinikahinya itu. Hingga akhirnya, Louis melepaskan Liha untuk memberi kesempatan kepada perempuan berjilbab agar bisa bernapas. Hahaha, kamu kurang ajar sekali. Plak, Liha menamparkan pipi Louis dengan keras. Dan, perempuan itu pun berlari menuju kamarnya dengan air mata berlinang. Tinggallah Louis yang tersenyum iblis sambil meraba pipinya yang kena tampar. Dan, Louis pun memutuskan akan menjadikan Liha sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Pria itu mengambil telepon genggamnya yang tergeletak di atas meja minibar dan menelpon seseorang. Pagi mulai menjelang. Suara takbir azan subuh terdengar dari masjid terdekat dari rumah sakit. Darren yang ketiduran di ruang tunggu, terbangun dan langsung teringat seketika untuk melihat kaca ruangan ICU kalau ada petugas medis yang bisa ditanyakan status sang istri. Kamu ke kamar, mandi, dan ganti baju. Biar agak segeran dan tidak kusut begitu, Darren. Agnes yang sudah tampak sudah rapi itu melihat Darren yang kusut tidak terawat sejak Kalista dibawa ke rumah sakit. Tapi mah, kamu tenang saja. Ada kami di sini. Sudah kamu segera ke kamar dan segarkan dirimu dulu ya. Kalau Kalista siuman nanti, dia tidak akan khawatir melihat suaminya kusut begini. Ujar Agnes dengan senyum penuh keibuan meski usianya baru menginjak 40. Baiklah mah, aku titip Kalista sebentar. Darren berjalan ke kamar dengan langkah gontai. Dia memang butuh mandi untuk menyegarkan tubuhnya. Donnie yang juga menyewa satu kamar khusus untuk menginap, telah keluar dari kamarnya seusai mandi dan berganti pakaian. Pria bertubuh tinggi besar itu menghampiri sang istri yang duduk setia di depan ruang ICU berharap mendapatkan kabar baik dari dokter dan pria itu pun turut duduk di sebelahnya. Kapan jam besuknya? Donnie melingkarkan tangannya yang besar ke belakang tubuh Agnes dan mendekapnya. Sekitar jam 10-an. Masih lama. Kamu mau sarapan apa? Aku akan belikan. Agnes menarik tangan Donnie agar lebih dekat ke perutnya. Donnie tersenyum melihatnya. Semakin hari hubungan mereka semakin baik. Kalau Agnes masih diberi kesempatan, mungkin dalam jangka waktu dekat ini mereka akan memiliki anak kedua. Donnie tersenyum membayangkannya. Ah tidak, aku saja yang membelikannya untukmu. Kamu tunggu saja di sini. Mana asisten yang ditugaskan untuk menemani Kalista? Donnie mencari-cari Hera yang seharusnya siaga di depan ruang ICU sesuai tugasnya. Tadi dia sudah datang, tapi dia izin sebentar untuk mencari makanan. Jawab Agnes pelan. Oh, begitu. Baiklah, aku tunggu dia kembali saja agar bisa menemanimu di sini. Jawab Donnie. Iya, sahut Agnes. Setelah 1 jam menunggu dan semua orang pun sudah berkumpul kembali di ruang tunggu pasien ICU dengan wajah dan penampilan lebih segar daripada sebelumnya, mereka berharap ada keajaiban untuk Kalista dan janin yang dikandungnya. Operasi memang berjalan sukses tapi hasil setelah operasi tidak kalah pentingnya. Semua orang menunggu sambil berdoa untuk kebaikan dan kesembuhan Kalista dan anaknya. Nyonya Sarah, saya Dian, mantan karyawan butik Anda. Maaf saya kesini untuk menjenguk Kalista, apakah bisa? Dian dan suaminya, Dave datang sekitar pukul 9. Tampak keluarga besar Kalista menunggu di luar, namun hanya Nyonya Sarah yang dikenal Dian. Oh, kamu temannya Kalista ya? Sayang sekali belum waktunya besok. Sekitar 1 jam lagi itu juga bergantian kalau kamu mau menunggu. Sarah membalas sapaan ramah Dian dengan senyum bijaksananya. Dave yang berada di belakang Dian hanya terdiam. Namun tiba-tiba matanya menjadi nyalang berapi-api ketika melihat Donnie turut duduk di sana. Dave menarik lengan istrinya untuk menjauh sedikit agar bisa berbicara. Sayang, apa kamu kenal dengan pria yang berewokan di sana?
Dev menunjuk Doni dengan sudut matanya. Entahlah, aku tidak yakin. Memang kenapa? Kamu kenal? Dian menarik lengannya dari Dev karena tidak enak menjadi perhatian beberapa orang di sana. Oh, mungkin aku salah lihat, jawab Dev. Aku tidak akan salah mengenal orang yang menghancurkan keluargaku. Batin Dev berkata.